out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen investasi piutang yang beranggotakan Devin Ferawati, Elisa Agustina, Tita Jentia, dan Marvindo, saya sendiri. Tentang pengertian piutang yang akan dibacakan oleh Devin C. Silakan. Pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk atau jasa perusahaan. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan secara kredit kepada pelanggan untuk perusahaan yang memproduksi suatu produk fisik atau kredit yang disalurkan dalam perusahaan jasa keuangan seperti penggadaian, keputusan investasi dalam piutang atau penjualan kredit. Sekarang penjualan secara kredit sudah bisa dilakukan. Cara penjualan secara kredit dikembangkan dengan maksud untuk memperluas penjualan produk yang dihasilkan. Bagi suatu perusahaan dalam memutuskan penjualan secara kredit, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa. Faktor-faktor yang akan menentukan besar kecilnya investasi pada piutang adalah modal kerja, syarat-syarat pembayaran kredit, volume penjualan kredit, ketentuan pembatasan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, dan kebiasaan membayar pelanggan. Cara untuk memperkecil resiko yang timbul dalam menjual secara kredit. Untuk mengurangi resiko kredit dapat dilakukan dalam pemeliharaan pelanggan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan dan syarat kredit, yaitu berkaitan dengan prosedur dan ketentuan yang harus ditaati dalam memberikan kredit atau kebijaksanaan tertentu yang ditunjukkan untuk meningkatkan kolektivitas piutang. Untuk mengurangi resiko piutang tidak tertagih, perusahaan dapat memberikan perangsang bagi pelanggan untuk melunasi secara segera utangnya. Yang kedua, kebijaksanaan pemilihan pelanggaran atau nasabah, yaitu kebijaksanaan yang diambil oleh perusahaan dalam memilih calon pelanggannya. Hal ini sangat penting karena apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan pelanggaran, maka akibatnya akan sangat merugikan perusahaan. Metode yang dipakai untuk menilai calon nasabah. Ada dua metode untuk menilai calon pelanggan atau nasabah yang akan dibahas, yaitu konsep 5C dan metode referensi. A. Metode analisa kredit 5C. Konsep 5C yaitu pemberian kredit kepada pelanggan yang didasarkan atas pertimbangan karakter, kolateral, kapital, kapasiti, dan condition. B. Metode referensi atau penilaian random, yaitu suatu penilaian calon pelanggan atau nasabah dengan menggunakan referensi atau informasi dari para pihak yang pernah bermitra kerja dengan calon pelanggan tersebut, yaitu melalui referensi dagang dan referensi bank. Perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan menjumlahkan penjualan kredit dalam suatu periode dengan piutang rata-rata. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit atau piutang rata-rata. Budget pengumpulan piutang. Budget pengumpulan piutang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan antara lain terms of sales, kebiasaan membayar para pelanggan. Sekian dari presentasi tadi. Apabila ada teman-teman yang untuk bertanya, silakan bertanya. Saya Nanda Ayu Haliza dari kelompok 5 ingin bertanya, pertanyaannya, dalam kondisi apa perusahaan dapat meningkatkan investasi pada piutang? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Dalam kondisi apa perusahaan dapat meningkatkan investasi pada piutang? Jawabannya yaitu perusahaan dapat meningkatkan investasi pada piutang sepanjang tambahan keuntungan yang timbul adanya piutang tersebut masih lebih besar daripada tambahan biaya investasi piutang. Bagaimana Nanda? Baik, bisa saya terima kasih. Saya Erawati Manalu dari kelompok 5
ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan satu kebijakan beserta langkahnya dalam manajemen piutang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan daerah. Sebutkan satu kebijakan beserta langkahnya dalam manajemen piutang. Manajemen piutang mampu mengontrol siklus piutang, mulai dari terjadinya piutang hingga penagihan, sehingga tidak mengganggu aliran kas perusahaan. Langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan manajemen piutang yaitu analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besarnya pemberian kredit, beserta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Apakah bisa diterima? Baik, dapat saya terima. Terima kasih. Baiklah, saya Putri Afilina dari kelompok 5 akan bertanya. Pertanyaannya, apa saja analisis standar kredit 5C? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya, apa saja analisis standar kredit 5C? Yang pertama, ada karakteristik perilaku pemohon pinjam yang meliputi kejujuran, keterbukaan, pengalaman dalam meminjam, dan perilaku umum lainnya. Yang kedua, ada kapabilitas, kemampuan pemohon peminjam dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, ada kapital, utang yang diberikan bukan satu-satunya sumber daya, namun pemohon juga harus memiliki modal. Yang keempat, ada kolateral, pemohon harus bisa memberikan jaminan pinjaman. Yang kelima, ada commission, keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi atau permohonan piutang baik secara makro maupun mikro. Bagaimana bisa diterima? Baik, dapat saya terima. Terima kasih. Dari presentasi dari kelompok kami, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.